Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Miftah Farid, NIT 2120281, Prodi TIB 1B. Izin untuk menampilkan hasil lembar GPK kereta luar biasa saya dan izin untuk mempresentasikannya. Pertama, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membuat grafik perjalanan kereta api luar biasa Kertosono menuju Tulungagung. Di sini kita lihat untuk soalnya terlebih dahulu, seperti yang telah Bapak share kepada kami. Untuk soalnya, buatlah sebuah KLB pada tanggal 10 Juli tahun 2017 dari stasiun Kertosono menuju stasiun Tulungagung. Saya akan coba untuk membuat GPK-nya terlebih dahulu. Di sini saya untuk mencoba bikin dari stasiun Kertosono sampai Tulungagung. Kita akan coba lihat dari lembar GPK pada tahun 2017. Di sini stasiun Kertosono sampai Tulungagung melewati 10 stasiun. Di antaranya stasiun Purwoasri, Papar, Minggiran, Susuhan, Kediri, Ngadiluih, Keras, Munjang, dan berakhir di stasiun Tulungagung. Di sini kita akan untuk mencoba memasukkan nama-nama stasiun di Excel. Di sini terdapat 10 stasiun. Untuk posisi di sini sendiri kita ambil dari posisi kilometer stasiun tersebut, yaitu pada lembar GPK-nya sendiri. Di lembar GPK terdapat stasiun Kertosono berada pada posisi 215.479 kilometer, 215 km. Untuk stasiun Purwoasri berada pada kilometer 208. Untuk stasiun Papar berada pada kilometer 202. Untuk stasiun Minggiran berada pada kilometer 198, dan pada stasiun Tulungagung berada pada kilometer 156. Di sini kita tinggal input ke Excelnya untuk posisi-posisi pada setiap masing-masing stasiun. Untuk jaraknya tersendiri di sini saya menggunakan rumusan dari Kertosono dikurangi dengan Purwoasri, atau dari stasiun sebelumnya dikurangi stasiun berikutnya. Jadi jarak stasiun dari jarak setiap stasiun itu dengan rumusan posisi stasiun sebelumnya dikurangi dengan posisi stasiun berikutnya dan menghasilkan jarak. Di sini saya mengurangi, contohnya stasiun Kertosono sampai stasiun Purwoasri jaraknya itu 7.150 km. Ini saya dapatkan dari hasil dari pengurangan posisi stasiun Kertosono dikurangi stasiun Purwoasri, dan hasilnya harus sama dengan pada lembar GPK. Di sini pada lembar GPK sendiri hasilnya yaitu 7.150 dan menghasilkan hasil yang sama. Begitupun selanjutnya untuk setiap masing-masing stasiun tinggal kita bikin dari stasiun sebelumnya dikurangi dengan stasiun berikutnya dan menghasilkan jarak antar stasiun itu tersebut sampai berakhirnya pada di stasiun Tulungagung, yaitu jarak dari stasiun Munjang sebesar 6.429. Untuk di sini kecepatan sarana yaitu 60 sampai stasiun Kediri dan 90 dari stasiun Ngadiluih sampai di stasiun Tulungagung. Di sini saya ambil dari lembar GPK-nya tersendiri. Di sini stasiun Kertosono sampai stasiun Kediri berada pada kecepatan maksimum yaitu 60 km per jam. Untuk di sini dari stasiun Kediri sampai stasiun Tulungagung itu kecepatan 90 km per jam. Jadi saya inputkan ke Excelnya yaitu sebesar segini. Dan di sini untuk kecepatan rata-rata atau kecepatan kereta tersebut yaitu dihitung dengan 85% dikali kecepatan maksimum sarana. Kita lihat sendiri, ini 85% diambil dari ini, termasuk dalam kepada ketentuan berikut dari soal, yaitu 85% dari kecepatan sarana. Di sini saya menghitung untuk 85% dikali dengan 60 menghasilkan 51 km per jam. Dan untuk sampai di stasiun Kediri dan sampai di stasiun Ngadiluih sendiri hasilnya pun akan sama dengan 85% dikali 90,
yaitu menghasilkan 76,5 km per jam. Untuk waktu tempuh tersendiri di sini tinggal menjadikan rumus, yaitu waktu tempuh jarak dibagi kecepatan kereta dikali kecepatan maksimum dan akan menghasilkan waktu tempuh tersebut. Di sini kita coba lihat salah satunya, yaitu pada menit ini. Pada menit ini kita lihat jaraknya, yaitu dari stasiun Kertosono menuju stasiun Purwoasri menempuh waktu selama 8 menit 25 detik. Kita untuk cobanya dengan cara mencoba dengan jarak tersebut dari jarak stasiun dengan jarak stasiun Kertosono sampai Purwoasri, yaitu ini, dan dibagi 1000 lalu dibagi dari hasil F8 atau jarak atau kecepatan kereta dikali dengan kecepatan sarananya, dan akan menghasilkan dalam waktu menit. Begitupun untuk hasil-hasilnya yang lain akan menghasilkan hasil-hasil yang sama, namun untuk dari stasiun Ngadiluwi sampai Tulungagung menghasilkan waktunya dengan dikali dengan kecepatan keretanya, yaitu 76,5. Untuk kondisi tersendiri di sini ada kondisi langsung, strip, langsung. Di sini langsung tersebut yang berarti stasiun tersebut cuma dilewati, atau kereta hanya melewati stasiun tersebut dan tidak berhenti. Untuk yang dikasih strip berarti kereta berhenti pada stasiun tersebut. Jadi kereta tersebut akan berhenti pada stasiun tersebut. Contohnya di Kediri ini strip, yang berarti di sini tidak langsung, atau kereta berhenti di stasiun Kediri. Ini sesuai dengan pada soal yang tadi. Untuk di stasiun Kediri, ini kereta berhenti untuk menyusun rangkaian selama 30 menit di stasiun Kediri, atau membawa rangkaian dari stasiun Kediri. Jadi di sini ada waktu 30 menit untuk menyusun rangkaian, jadi kereta harus berhenti di sini. Untuk waktu tunggu sendiri kalau untuk langsung yaitu tidak ada waktunya, dikarenakan kereta cuma lewat dan tidak berhenti. Sedangkan untuk yang tidak langsung, contohnya di Kediri ini, ada waktu 30 menit untuk menyusun rangkaian. Di sini untuk masuk dan keluar. Contohnya di Kertosono, keluar Kertosono saya ambil pada pukul 9:20 ini, dan akan tiba di stasiun Purwoasri pada pukul 9:29. Ini didapatkan dari stasiun sebelumnya, atau waktu keluar dari stasiun sebelumnya ditambah dengan waktu tempuh dari stasiun tersebut sampai stasiun berikutnya, dan ditambah dengan TA ini atau akselerasi. TA ini hanya berfungsi ketika saat perjalanan kereta dimulai, atau kereta TA itu adalah kayak waktu perjalanan kereta itu baru dimulai dari tersebut, seperti halnya pada Excel ini. Untuk di sini kita lihat sendiri berangkat pada keluar dari stasiun Kertosono pada pukul 9:20 ditambah dengan waktu tempuh yaitu 8 menit 25 detik, dan ditambah dengan waktu TA atau akselerasi awalnya selama 1 menit. 1 menit ini TA dan TR ini dihasilkan dari ketentuan sebagai berikut ini. Jadi saya menghasilkan TA yang 1 menit. TA 1 menit ini ketika kereta akan memulai perjalanan dari kondisi 0 km per jam sampai memasuki kereta batas kecepatan yang ditentukan. Sementara untuk keluarnya sendiri sama, akan menghasilkan hasil yang sama dikarenakan kereta berjalan secara langsung atau tidak ada pemberhentian. Jadi keluar dari stasiun Purwoasri kereta pada pukul 9:29 menit. Sesampainya di stasiun Papar, yaitu ditambah dengan waktu tempuh kereta yaitu selama 4 menit lewat 57 detik. Di sini di stasiun Papar
ditambah dengan 7 menit lewat 3 detik. Di sini berjalan secara langsung, tidak ada waktu tunggu dan tidak ada TA dikarenakan kecepatan sudah stabil yaitu 60 km dengan batasan maksimum 60 km per jam dan kecepatan kereta yaitu 51 km per jam. Dikarenakan itu jadi TA dan TR di sini tidak ada, jadi cuma ditambah dengan waktu tempuh tersendiri. Untuk stasiun-stasiun berikutnya juga merupakan hasil yang sama. Di sini yang membedakan hanya ada di stasiun Kediri. Stasiun Kediri ketika keluar dan mau masuk stasiun Kediri akan ada tambahan waktu yaitu TR. Contohnya ini di stasiun Susuhan. Stasiun Susuhan keluar pada pukul 9 lewat 48 menit dan tiba di stasiun Kediri pada pukul 9 lewat 55 menit. Ini ditambah dengan waktu tempuhnya yaitu 6 menit lewat 8 detik dan ditambah dengan TA-nya yaitu 1 detik 1 menit. Dikarenakan saat kereta akan melakukan pengereman di stasiun Kediri membutuhkan waktu. Jadi waktu akselerasinya itu selama 1 menit. Dan kereta akan berhenti selama 30 menit dikarenakan akan menyusun rangkaian di stasiun Kediri. Jadi keluar dari stasiun Kediri kereta pada pukul 10 lewat 25 menit. Untuk stasiun-stasiun berikutnya juga hasilnya akan tetap sama kecuali di stasiun Tulungagung. Di stasiun Tulungagung akan ditambah dengan waktu tempuh dan ditambah dengan TR yaitu waktu pengereman dikarenakan kereta akan berhenti di stasiun Tulungagung. Di sini saya akan coba untuk mempraktekannya langsung di aplikasi Gtrain Grab. Baik, di sini saya akan coba untuk mempraktekannya langsung di aplikasi Gtrain. Di sini kita akan coba untuk menambahkan stasiun-stasiun tersebut. Di sini kan tadi dijelaskan untuk 10 stasiun di Lembaga PK, mulai dari stasiun Kertosono sampai stasiun Tulungagung, dengan posisi kilometer sebagai berikut sesuai dengan stasiun-stasiun yang telah dijelaskan pada Lembaga PK, yaitu sebagai kayak contoh stasiun-stasiun posisi stasiun ini, stasiun ini, dan stasiun ini. Untuk di aplikasi Gtrain-nya tersendiri kita tinggal menambahkannya dengan cara edit station. Di sini di edit station ini kita coba juga untuk menambahkan double track atau tidaknya di setiap stasiun. Seperti pada stasiun Tulungagung, di sini ada beberapa track, atau di stasiun Kertosono terdapat beberapa jalur trek dan dapat kita tambahkan seperti pada stasiun Kertosono ada 7 tipe jalur trek. Di sini juga saya akan coba untuk menjelaskan dengan train and days of operation. Di sini kereta luar biasanya sendiri berjalan pada hari Selasa tanggal 10 Juli tahun 2017. Yang berarti saya cuma menjalankan pada hari Selasa tanggal 10 tahun 2017 sendiri. Kereta luar biasa Kertosono Tangerang. Di sini pada hari tersebut juga ada kereta yang berangkat dari stasiun Kertosono sampai stasiun Tulungagung. Ada 4 kereta. Kereta 412, kereta 414, kereta 94 dan kereta 416. Itu nanti kita tambahkan di masing-masing stasiun. Untuk kereta-kereta tersebut kita akan coba untuk menambahkannya di beberapa ini. Seperti halnya pada stasiun Tulungagung, stasiun Kertosono. Pada stasiun Kertosono ada kereta 416 yang berangkat pada pukul 15:25 dan ada kereta 94 yang berangkat pada 11:56 dengan cara edit train di sini untuk menambahkan kereta yang akan berangkat pada hari itu dari stasiun Kertosono sampai dengan stasiun Tulungagung. Di sini saya untuk menambahkan kereta luar biasa dari stasiun Kertosono sampai stasiun Tulungagung yang kereta saya itu berangkat pada pukul 9:20 menit. Ini sampai tiba di stasiun Tulungagung pada pukul 10:51 menit. Seperti pada hasil dari tadi Excel tersebut. Untuk ini kita akan tinggal menambahkannya. Untuk hasil-hasil dari stasiun
kita ambil salah satu contoh, yaitu kereta 14 yang berangkat dari stasiun Kertosono itu pada pukul 10.52. Bagaimana cara saya mendapatkan pukul-pukul tersebut? Kita lihat di lembar GPK. Pada lembar GPK tersendiri kita bisa lihat untuk stasiun Kertosono dan kereta 414. Kereta 414 dari stasiun Kertosono lewat pukul 10.52. Di sini stasiun kereta 14 berangkat pada pukul 10.52 dan tiba di stasiun Purwoasri pada pukul 11.02 dan tiba di stasiun Papar pada pukul 10.02 dan tiba stasiun Papar pada pukul 10.10. Ini hasilnya akan sama dengan seperti pada kereta luar biasa ini. Untuk di sini sendiri seperti pada stasiun-stasiun lainnya juga ada beberapa kereta yang berangkatkan dari stasiun Kertosono sampai stasiun Tulungagung sendiri. Ada 4 kereta yang berangkat pada hari tersebut. Untuk punya saya tinggal ditambahkan dengan dari kereta luar biasa stasiun Kertosono sampai stasiun Tulungagung, seperti halnya pada tadi Excel yang telah saya buat. Tinggal ditambah-tambahkan angka. Misalkan masuk Kediri pada pukul 9.55, berarti di sini masuk Kediri harus pada pukul 9.55 dan keluar pada pukul 10.25 dan di Excel juga keluar pada pukul 10.25. Hasilnya tentunya akan sama sesuai dengan Excel tersebut dengan cara menambahkan add train dan kita tinggal memasukkan input data tersebut. Untuk train graph atau grafik dari perjalanan kereta tersebut juga ini akan membuat hasil yang sama. Kita akan coba lihat untuk hasilnya, yaitu kereta luar biasa berangkat. Kita berangkat pada pukul 9.20. Di sini lewat pukul 9 dan lewat 20 dan tiba di stasiun Purwoasri pada pukul 9.29 dan akan menghasilkan hasil yang sama sesuai dengan Excel pukul 9.29. Tiba di stasiun Papar pada pukul 9.36 tiba di stasiun Papar dan tiba di stasiun Tulungagung harus pada pukul 10.51. Di sini juga tiba di stasiun Tulungagung pada pukul 10.51. Di sini kita bisa lihat untuk beberapa kategori kereta, contohnya seperti kereta 414 ini. Kita bisa lihat saya pindahkan dari stasiun Kertosono menggunakan trek kedua dikarenakan akan bersilangan dengan kereta-kereta lainnya dan dicoba untuk dipindahkan dari trek tersebut. Jadi ada beberapa trek yang harus dipindahkan seperti pada stasiun ini agar tidak terjadinya persilangan atau menunggunya antrian pada trek-trek tersebut. Di sini juga ada beberapa pukul seperti pukul 12.15 atau seperti pada pukul 12.21 lewat 1 menit di stasiun Tulungagung. Di sini saya juga akan coba untuk mengecek error atau error message yang terjadi pada lembar grafik perjalanan kereta api saya. Di sini no rule violation found atau tidak ditemukannya kesalahan pada grafik perjalanan saya, tidak ditemukannya kendala. Di sini mungkin untuk beberapa bagian yang dirasa kurang dijelaskan atau saya tidak menjelaskannya untuk memaksimalkan durasi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangannya. Saya di sini tinggal menjelaskan apa yang telah saya input saja agar tidak terjadi lama waktu untuk meng-add atau menginput data dari lembar GPK menuju ke Gtrain tersebut.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dinilai kurang baik apabila terjadi kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.